sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Mestinya nggak boleh terjadi itu, jadi sontoloyo semua tuh anak-anak sampai nggak bisa tak suruh mesum pasti nggak bener lah. Kenapa Pak? Tahan Pak. Terhadap surat permohonan dari PT Jakarta MRT Pak. Jadi PT Jakarta MRT berkirim surat kepada Pak Gubernur, kami menerima tembusannya. Intinya adalah PT Jakarta MRT ini meminta agar disiapkan Pergub Pak. Pergub sebagai turunan dari Perda nomor 3 tentang pembentukan BUMD PT Jakarta MRT, di mana di dalam ayat 3 pasal 3 memang disebutkan ruang lingkup kerja mereka Pak, PT Jakarta MRT, di mana di situ disebutkan termasuk pengembangan dan pengelolaan properti atau bisnis di stasiun dan kawasan sekitarnya, juga depo Pak. Nah untuk itu perlu dibuat Pergub sebagai juklak dari Perda ini Pak. Jadi di situ nanti akan diatur mengenai kewenangan apa yang dimiliki oleh PT Jakarta MRT dalam rangka pengelolaan kawasan TOD Pak, bahwa ini akan dimulai kita bahas nantinya Pak, Pergub ini Pak. Ada saran masukan? Sepertinya saya dapat tembusan itu sudah mengirimkan ya kalau nggak salah PT MRT untuk draftnya ya. Draftnya. Cuma saya tembusan doang. Belum jadi semua, itunya. itu baru TO di atas. Saya justru gini, pemikiran saya, nanti dikoreksi saja nih. Pemikiran saya yang diajukan dari PT MRT itu tidak cukup. Saya pada cukup hanya berbicara atas. Padahal semua koridor yang dilewati di bawah itu, termasuk yang di atas, itu kan ada potensi untuk Bapak menghubungkan ke gedung-gedung kiri kanannya itu loh. Itu kan jadi semacam ruangan juga di bawah. Nah termasuk saya Fatmawati, Bapak lewat atas juga mau nggak mau kan ada sky bridge tadi Pak. Nah itu yang saya harap kita keluarkan Pergub, cari celah hukumnya seperti apa. Saya ingin ini semua dikuasai oleh PT MRT. Nanti PT MRT kerjasama dengan orang harus berlaku sistem bisnis to bisnis lah. Jadi nanti semua mau hubungin berapa jauh pun ke siapa, itu ruangan toko-toko sepanjang itu adalah milik haknya PT MRT. Kita buatkan Pergubnya. Jadi atas Skybridge maupun bawah. Nah ini PPP ya? Hah? Bukan partisipasi Pak, karena Iya. kalau yang bangun orang lain kok miliknya MRT mungkin nanti orang Oh enggak, bukan. Maksud saya kita kasih peluang kepada PT MRT seperti Jakpro, baru dia bisnis to bisnis dengan orang lain. ya. Tapi ini bukan PPP yang selama ini ada di kita. Kalau dulu kan pengertiannya gini Pak, dulu ruangan bawah ini langsung si swasta urusan dengan kita. Dia yang sewa dari BPKD. Saya tidak mau. Karena kita mau tidak mau sudah subsidi terhadap MRT. Nggak mungkin kita naikkan untuk orang. Nah supaya MRT bisa dapatkan uang ini, dia bisa bangun sendiri, penyertaan model dari kita, dia sewakan, bisa juga dia join dengan orang untuk membangun. Jadi ini pemikiran ini, kita nggak boleh berpikir, oh PT MRT akan jadi kaya raya dong, ya PT kita kok. Tarik dividen setiap tahunnya ya. Nah, jadi kita nggak mau tahu, yang penting kita ingin harga tiket MRT itu bisa mendorong orang naik MRT. Nah, ini yang penting. Ini dari sisi properti ini. Mungkin sambil di sini kita dapat dari ngomong apa ya, yuk. Ini ada pemikiran soal PT Monorail. Saya lagi berpikir monorail ini mau diserahkan kepada Transportasi Jakarta atau pada PT MRT. Jadi kalau saya hitung, tawarkan dari PT JM. Kemarin kan kebetulan didatangin dari Pak
Siregar. Oh, Mahendra Siregar. Siregar. Saya nggak tahu, tapi dia katakan dia mau mempersoalkan Jakarta Monorail, seolah-olah kita menghambat. Lalu di situ beliau keluarlah satu kalimat bahwa Jakarta Monorail itu hanya menghitung 25 juta per meter per seluruh konsesi masa BOT 30 tahun. Nah, langsung saya tangkap ide. Ini nama itu inside trading seperti yang dilakukan Jakpro dengan Agung Podomoro dengan yang dulu-dulu lah PT Pasar Jaya. Bapak tahu dong Tamrin City, Pak? Tamrin City kan kita join nih, milik Jakpro dengan Agung Podomoro. Untung bagi kita. Nah, makanya ini saya cuma pengen cerita ini, saya ingin MRT dikunci. Kalau Pak Dono masih oke, kalau bukan Pak Dono lagi. Ini mesti dikunci nih syarat seperti ini. Untung berbagi. Tapi begitu dia bangun, dia pintar. Ini barang dia jual gelondongan ke PT lain dengan harga yang untung tipis sekali. PT lain inilah yang menjual kepada masyarakat, menyewakan dengan harga mahal. Makanya Jakpro, saya buka kartu aja. Kenapa saya mempertahankan Budi Karya? Saya lempar ide ini, dia tangkap. Pak apa dulu? Pak Suena, dia nggak nangkap ide ini. Justru inside trading dia legalkan. Makanya saya langsung pikir ini nggak bisa diperpanjang. Nah saya juga sama kondisi. Sejak Pro udah mulai bagi. Kita mau kerjasama nanti dengan Pesanggerahan, langsung bagi. Ini cerita untuk ini, properti ini supaya PT MRT mengerti ini. Nah kan balik ke soal PT Jakarta Monorail. Saya berpikir minta 5% saja nggak sanggup lagi, kita bahas lagi satu monorail. Bayangkan kalau dia dapat hak udara yang Skybridge begitu banyak, dia jual ke PT dia dengan harga hanya 25 juta per meter, alasan borongan. Lalu PT yang baru ini jualin ke orang 25 juta per meter untuk 30 tahun. Dia dapat berapa ratus triliun 30 tahun. 200.000 meter persegi loh, tengah kota loh Pak. Nah ini kita mau bahas, nih saya mau balik Pak. Saya mau undang nanti disiapkan tata ruang segala macam. Saya mau undang seluruh pemilik gedung kantor, BUMD kita dulu, pemilik gedung kantor, mall, perumahan yang besar. Saya ingin bangun monorail sendiri dengan lelang, memberikan pada mereka hak 200.000 atau 400.000 meter persegi terserah. Tapi Anda harus kasih kepada kami uang bangun monorail. Atau Anda bangun serahkan kepada kami monorail, kita tentukan. Nah serahkan ke siapa? Ini apa PT Monorail atau PT Transportasi Jakarta. Sehingga nanti Jakarta pusat turis yang menyenangkan, antar mall, antar hotel, antar kantor, antar tempat wisata dihubungkan oleh monorail. Dan monorail ini semua lewat ke PT Kereta Api dan jadi nanti Bapak merancang stasiun-stasiun monorail MRT harus pikirkan monorail dan bus transportasi Jakarta. Karena bus kita gas, kita bisa masuk ke bawah nih. Nah jadi ini solusi macet. Di samping ada bus gratis tingkat. Nah saya yakin orang nggak mau. Orang bangun monorail paling 9 triliun kok 15 triliun lah kita bikin semua hubungnya. Berapa kali Anda mau, Anda kasihkan saya tanah. Nah, Anda saya kasih hak ruangan itu di atas Skybridge seperti itu. Dan dia pemilik mall pasti akan suka untuk Skybridge untuk dia. Kalau Anda Jakarta Monorail, tentu dia mau kasih Anda, Pak. Siapa yang mau gedung saya Anda masukin kalau dealnya nggak jelas? Kalau ini kan memang punya saya. Jadi stasiun di Senayan City sama Plaza Senayan itu betul-betul Skybridge dan stasiun atas itu semua itu diserahkan kepada Senayan City dan Plaza Senayan untuk berbagi. Tapi atas keuntungan ini Anda mau kasih kami berapa? Anda punya hak kelola 30 tahun sampai 50 tahun. Nah duit inilah yang harus bangun monorail. Kita yang tentukan mau monorail dari mana. Mau Cina, Jepang, Korea. Nah ini monorail ini siapa yang kelola? Dia pasti nggak mau kelola kan. Kita kelola. Saya yakin tiket 20.000 pun orang naik Pak monorail. Gak usah PSO.
Nah, saya ingin monorail ini subsidi ke transportasi Jakarta bus tingkat gratis. Bisa juga dia bagian dari PT MRT. Terserah PT MRT mau. Tapi saya kira PT MRT sudah punya gedung gitu banyak di bawah, mungkin sudah cukup. Yang nggak cukup itu mungkin transportasi Jakarta. Dan transportasi kalau dia nggak punya building, nggak bisa jalanin juga Pak. Mesti Bapak yang tanggung jawab. Ini saya sengaja ngomong ini Pak Gamal supaya ini saya mau keluar pergubnya seperti itu. Kalau transportasi Jakarta, bangunannya kan udah kita gadain nih, dapat monorail. Nggak sanggup bus membiayai monorail. Tapi PT MRT dengan hak Skybridge tadi, walaupun tengahnya bukan punya Bapak, hak bawah tadi, dengan harga monorail tiket yang cukup lumayan, Bapak bisa masuk. Atau cara kedua, justru monorail ini subsidi bus. Karena dia nggak keluarin duit bikin. Bapak udah cukup kaya, nah ini perlu saya minta kajian. Ya kan, monorail kan bisa 20.000 nih untuk keliling antar wisata ini. Kalau dia untung, ini mesti dikaji sih. Kalau dia bisa untung, saya lebih cenderung monorail ini diserahkan ke transportasi Jakarta. Karena keuntungan monorail dia subsidi ke bus. Kita ada bus tingkat gratis seperti di Australia. Blue Cat, Yellow Cat, Red Cat itu loh Pak. Nah, kita subsidi ini siapa? Dia. Tapi kalau dia nggak bisa tutup, saya pengen subsidinya itu properti udah nggak bisa. Karena MRT udah terlalu berat. Nah ini perlu dikaji dua bidang ini siapa. Nah ini kita bisa setuju ini. Saya kira itu ya, Pak Moko ya. Sama tambahan satu Pak, di TOD itu, di setiap stasiun itu kita ada radius 350 sama 700 meter Pak. Nah, itu mestinya nanti sana juga diatur tentang hak-hak dan kewajiban properti di lingkungan itu yang kaitannya kalau mereka mau ngeling ke TOD Pak, ke stasiun Pak. Kalau enggak mereka juga nanti mungkin karena dengan adanya stasiun ini kan mereka kemudahan ya. Haknya kan udah kita kasih. Ya, Pak. KLB-nya udah langsung kita tentukan yang paling tinggi. Enggak, artinya kontribusi kepada Pak, kontribusi pada MRT Pak. Itu tadi Pak, maksud saya kita kasih hak kepada PT MRT untuk menguasai. Jadi seolah-olah itu apa, SP3L atau isi PPT-nya itu kita serahkan kepada MRT. Soal nanti MRT punya hak ini, dia kan bisnis ke bisnis. Yang punya gedung kalau ditawarin saling menguntungkan, dia pasti langsung nangkap. Tapi ini bukan dibiarkan mereka liar, nego dengan Pemprov. Semua hak udara dan hak bawah tanah ke gedung-gedung sebelah adalah menjadi milik MRT. Ya SIPPT kita kasih pada dia tanpa SP3L nih, nggak ada pembebasan lahan kok. Jadi SIPPT-nya kita serahkan kepada PT MRT. Itu pergubnya dirancang seperti itu. Baru PT MRT akan kaya, akan jadi besar. Jadi Anda akan jadi pemain properti paling besar di Jakarta untuk bicara Skybridge dan bawah. Tanpa beban APBD. Ya, tinggal monorail yang saya harus pikir. Karena saya mau hubungkan antar kan gini Pak, ini kan ada utara selatan timur barat MRT, ada loop line kereta api. Kereta api merencanakan ada loop line kedua, mungkin 2020 berapa lah. Karena hotel-hotel itu monorail semua. Itu yang paling murah. Tapi monorail di tengah kan dia punya hak Skybridge itu loh Pak. Nah Skybridge itu yang saya kasih pertimbangan, kasih kepada yang mengelola monorailnya nanti Pak. Atau enggak. ke itu ke Pikiran saya Skybridge monorail termasuk mall di atas monorail itu bagikan kepada semua gedung. Asal Anda dihitung. Ya nanti Bu Yani dikeluarkan misalnya kita semua butuh 20 triliun bangun seluruh monorail yang lingkaran sampai ke Halim, ke bandara sana nggak usah, ke Halim misalnya. Ya kan? Taman mini, misalnya saya taman mini semua tuh, taman mini atau Cibubur, dari Cibubur lah, semua monorail kita butuh 20 triliun. Nah kita kira-kira bilang sama orang, kalau saya punya 200.000 meter persegi, saya kasih kepada Anda berani nggak kasih saya 20 triliun bangun? Saya kasih hak Anda 30 tahun.
Kalau kita hitung masih terlalu kecil, kan kita beauty contest. Mungkin ada yang mau biayain 3 tahun operasional. 3 tahun dia operasikan ini secara free. Kita yang pungut duit. Tapi dia yang bayar biayanya 3 tahun. Rugi dia yang tanggung 3 tahun. Baru kasih kepada kita. Nah itu beauty contest kan. Saya yakin banyak pemilik gedung mau. Karena saya tinggal hitung aja, kalau saya sewakan 1 meter 25 juta per tahun saja Pak. 10 juta aja deh. Kalau 10 juta per tahun, kalau 2.000 itu 2 T. 10 tahun itu 20 T. Udah Pak, 20 T. Kalau 30 tahun, 60 T. Bisa perpanjang lagi 20, kan itu harga tidak naik dianggap loh. Dianggap dolar semua sama loh. Kalau cuma bangun properti monorail 20 T, monorail juga nggak sampai 20 T. Nah kalau udah sampai begitu luas, itu sudah lebih dari 200.000 meter persegi. Pasti sudah 400.000 meter persegi. Nah itu yang mau kita lakukan. Ya, Pak. Memang di teori pembangunan infrastruktur dimanapun juga itu memang harusnya bisa self financing seperti Bapak bilang. Hanya kan sekarang kalau kejadian di Indonesia Jakarta ini kan masalahnya kayak udah di tanah itu udah dikepakar semua Pak. Kita ngomong Serpong dulu belum ada jalanannya, Bintaro dulu belum ada jalanannya. Itu dulu tanah-tanah ini yang sekarang Bapak bilang hak tanah yang 200.000 itu nanti yang untuk membiayai infrastruktur. Ya, sekarang di Jakarta Pak ya. Jakarta kan tanah yang benar kan sudah dikuasai orang. Ya. Jadi sekarang kita ciptakan tanah bayangan, tanah di udara, Ya. sama tanah di bawah tanah. Ini semua kita kuasai. Jadi orang nggak bisa ngajukan lagi. Berdasarkan perda ini, pengembangan ini. Nah, ini saya tulis Kaji Pak. setuju kan ini kan? Iya Pak. Untuk dibuat Ya, Setuju koordinasi aspal. sesuai saran kan? Cuma ini mesti tambahkan itu tadi ya. Ya, ini monorail tinggal nanti dihitung. Kasih kepada transportasi Jakarta atau kepada, kalau rugi Pak, kalau monorailnya rugi harus ke Bapak. Kalau dia impas pun harus ke Bapak. Kalau dia bisa lebih baru ke bus. Saya yakin Bapak bisa tutupin. Hanya persoalannya kan hak ini sudah nggak bisa Bapak pegang lagi. Serahkan ke Yang nyetor kita duit. Nah dealnya masih jelas. Jadi saya yakin 3 tahun ini, 5 tahun ini kalau properti berkembang baik, monorail selesai Pak. Lebih cepat selesai daripada Bapak. Ya Pak kasih kepada PDJM, kita nggak jelas dia nipu kita apa enggak. Ini lebih jelas. Anda kalau mau dapatin hak lola udara, bukan setor 5% lagi loh. Setor uang untuk bangun. Anda boleh sambil bangun properti Anda, kalau ini nggak jadi, properti Anda semua kami sita. Diambil alih oleh PT MRT. Ya Anda sambil jual, Anda mesti bangun. Bikin perjanjian semua. Dan dia punya mall, punya jaminan. Kalau Anda gagal, saya sita mall Anda yang udah jadi. Yang udah ada sekarang. Itu kalau Anda munafik, menjaminkan perumahan Anda juga kan? Perjanjian. Kalau nggak dia jual, mati Pak. Saya udah hitung nih. Sama kayak kasus pulau Rotterdam. Nanti juga kita mau pakai yang sama, Bu Yayu ya. Untuk yang 3 pulau OPQ, kerjasama dengan dia. Sama. Kita mau beauty contest kan. Siapa yang mau bangun pulau ini, 20% standar kita. Atau kita bikin 30. Anda yang membuat reklamasi pulau selesai, Anda berhak atas tanah sana 30%. Pemprov 70. Nanti pasti dia bid. Ada yang berani 25, ada yang berani 20, biarin. Nah dapat itu baru kita atur. Nanti yang dapat ini boleh bangun hotel, convention, segala macam. Karena yang sisa yang kita dapat 70, kita mau bikin bandara dan logistik. Jadi kita bisa punya bandara, tanahnya itu diuruk dari perusahaan swasta.
Nah swasta itu kita atur, Anda dapat 30 porsi, ini ada hijau semacam dibagi-bagi nih. Ada fasos-fasosnya. Nah sisanya Anda boleh bangun hotel, kantor, atau mau gudang atau perumahan, itu porsi Anda. Kita yang atur. Jadi selain tanah kita yang dapat 70, ini anggap semua fasos-fasos sama kewajibannya ya. Nah sisanya itu kita yang tentukan, Anda boleh apa, boleh apa. Banyak perusahaan yang mau urut dengan pembagian seperti itu. Nah ini Rotterdam berlaku. Tapi kalau yang kemarin sudah terlanjur, ya sudah Pak. Kita minta kira-kira 30 lah. Kita minta pembagiannya. Tapi itu bukan bentuk jalan inspeksi, bendungan, waduk, musun. Nah, dengan cara ini Jakarta selesai tanpa kita keluar APBD loh. Hanya jual lahan udara dan lahan bawah tanah, pulau reklamasi, Pak Rudi, namanya jalan inspeksi semua, selesai. Ya Pak Rudi kalau nggak bisa konsentrasi, jalan-jalan ada masih berlubang, saya nggak tahu lagi. Ini sederhana nih sebetulnya. Ya, jadi oke, lanjut Pak. Tadi ini udah paham ya kira-kira ya? Bisa terima ya? Ya Pak, yuk semuanya. Ini konsepnya seperti ini kita. Ya. SSPL-nya itu kan diberikan dari jalan tol. Kemudian di pergub itu ditentukan bahwa pembebasan tanah itu bisa ditunjuk kepada instansi. Nah, mereka itu cenderung untuk menuntut dari Kementerian PU Bina Marga ke Pemda DKI. Sehingga jalan-jalan yang di bawahnya belum bebas atau missing link itu diminta Pemda DKI yang akan membebaskan. Nah, maksud saya yang tadi itu Pak, apakah ada kontribusi kita di 16 jalan tol Pak? Itu kan dia profit oriented Pak. Itu tadi Pak. Yang udah terlalu janjinya itu nggak usah tarik-tarik. Oke, ya. Itu memang rekonsiliasi. Sama kayak Jakpro. Jakpro itu udah bikin orang kaya raya itu banyak sekali Pak kontraknya semua Pak. Terus PD Pasar Jaya itu Pak. Terus saya pelajari cuma kontrak itu Pak, mau muntah saya Pak. Gila-gila nih cara penggarongan cara itu, instant tradingnya. Mengerikan Pak. Saya sampai bawa Pak Bu Yayu masuk ke Jakpro. Udah enggak. Beresin yang seperti itu Pak. Itu betul-betul saya udah pelajari, aduh gila. Ya udahlah Pak lah, maksud saya itu di pesan Pak Gubernur. Kita rekonsiliasi lah, yang lama udahlah. Rezeki mah relatif aja lah udahlah. Saya juga nggak pernah iri orang kaya raya, dia punya nasib kayak gitu, itu nasib dia lah udahlah. Betul kok. Dia kalau pepatah Tiongkok kuno bilang betul nggak? Sebelum bunyi 4 paku di atas peti mati kita nggak bisa mengklaim kita ini sukses atau bahagia atau gagal, nggak tahu. Itu kayak gubernur yang curangin saya dulu Pak di Bubble. Saya kemarin buat teman saya SMS saya bilang, saya pikir lucu juga. Dia curangin saya, kalau saya gubernur Bubble loh Pak, jujur ya Pak. 2007 saya sudah gubernur Pak di Bubble. Curangin. Periode kedua dia minta saya nggak boleh maju. Dan saya menghargai dia karena dia orang lebih senior. Kalau saya maju saya menang 2012, enggak, saya mau ke Jakarta dia bilang. Diketahuan dia nggak apa-apa. Nggak sampai setahun meninggal. Jadi nggak bisa. Tapi hubungan saya baik sama keluarganya. Adik saya tungguin beliau meninggal, saya malam sampai pagi antar pulang Bangka. Adik kandung saya tungguin. Baik, kita hubungan baik. Tapi saya cuma mau kasih contoh. Ya hari ini walaupun belum gubernur, nggak Bubble PRT gubernur juga. Kalau gimana lucu juga nasib. Cuma kalau saya dulu ngotot, pulang ke sana 2012 ngotot nih bisa menang nih lawan dia nih. Dia udah minta tolong sama saya, udahlah kasih bapak dulu atau ikut bapak jadi wakil. Nanti saya enggak Pak, bapak aja. Nah, dia baik sama saya itu. Tapi dia nggak percaya. Saya benar Pak, bapak aja Pak. Saya udah nggak mau pulang Bubble Pak. Masa di tangan gubernur dilepas? Enggak Pak, saya bukan mau jadi gubernur Pak, jujur, saya kasih bapak aja. Makanya baik sama saya hubungan keluarganya. Ya kan perjalanan jadi udahlah, maksud saya Pak Ivan yang lama-lama itu, aku udah tau lah, konglomerat kita tuh rata-rata kaya itu kan pinter-pinter banget tau Pak.
dapat konsesi kayu. Nggak pinter-pinter banget konglomerat kita tuh Pak, jujur Pak. Dari jual ladang minyaknya, ladang izin tambangnya, dapat berapa juta dolar. Terus karena hidup mewah, beli di Amerika, beli di Inggris, di Eropa. Gaya hidup mewah ada benernya juga. Dia beli rumah gitu gede, atau rumah naik, dolar naik. Dia jual lagi, balik lagi. Jadi tuh dia tuh ini nggak pinter-pinter banget sebetulnya. Dia beli di luar negeri. Dia kayak raya gitu kan. Tapi udahlah, nasib dia lah Pak. Ya kan? Betul Pak? Iya Pak. Baik Pak, kalau gitu sebelum dilanjutkan mau izin Pak dari MRT bisa jangan ulang. Jadi itu sampai mati sama anak cucu kita tuh orang inget tuh Pak. Nggak bisa dibayar sama duit. Ya, nomor 2 Pak. Dari warga RW 01 Kelurahan Pondok Pinang. Jadi permohonannya itu minta mengevaluasi rencana jalan ini Pak. Jadi kita ada rencana jalan Pak, sejak periode rencana sebelumnya juga ini sudah ada. Ini merupakan rencana jalan struktur Pak, yang menghubungkan jalan Ciputat Raya dengan Ciledug Raya Pak, di sebelah utaranya. Ini rencana jalan dari sini Pak, ini Ciputat Raya. Ini bagus nih jalan itu kalau ada itu. Itu ada sekarang itu aja Pak. Yang ada sekarang itu ini volumenya lebih tinggi Pak. Iya. Nah ini sebetulnya bisa Pak sepakat. Koko juga situ Pak Koko ya. Yang ini Pak Lubi apa masalahnya yang bisa dibebaskan? Ini surat warga Pak, tapi memang belum dianggarkan ya. Nggak, maksud saya anggarkan, bayar aja harga pasar. Iya. Ini jalur utama menolong Ciledug ini. Betul Pak Koko? Ini nanti terus di samping rel ini Pak, sampai ke Ya. samping rel. Ini udah ada Pak kalau ini Pak, ini jalan Bendi Pak. Itu tanah kosong siapa ya dia? TPU. Makaman. Aku pikir Jakarta ada jalan Ada itu gede. Itu makam Pak. Rumah masa depan. Ya, saya pikir bukan ini yang jaganya hebat banget. Ya, kalau kamu punya tanah gitu di Jakarta masih bersih, kamu tuh jagoan banget itu. Itu pasti pasukannya 1 batalion itu Pak. Orang mau nyerobot di tengah-tengah dia ngeri nih Pak. Kalau Pak, kerjain Pak. Ini kita tolak nih. Iya Pak. Tapi jangan dibiarkan lama loh Pak, langsung mesti disiapin anggarannya. siapkan aja Pak Rodi. Siap Pak. Ya, harga pasar nggak apa-apa. Jadi investasi. Langsung aja Pak, cepet. Pak, ada satu lagi sebetulnya Pak, agak ke bawah sedikit yang dari potong jalur kereta api. Kereta api ada apa sih? Nah ini Pak, sebetulnya ini kereta apinya sebelah sini Pak. Ini ada jalan juga sebetulnya trasenya, tapi kena itu kena kuburan sih Pak. Di jalannya itu 8,5 meter. Mau pindah kemana? Kuburan di mana? Iya. Kan udah ada baru Pak. Yang hidup aja tuh. Itu juga terasa jalan, itu kereta api ya? Ini kereta api. Ini kereta api Pak. Perlu nggak terasa itu? Pak, kalau nggak perlu hapus. Atau di atas Pak, jalannya nanti di atas. Jadi kan sudah ada jalan yang baru ya ini. Di atas. Ya, coba lihat pesan. Kalau memang perlu operasi. Saya kira nggak perlu lah ini jalan itu Pak. Ini Pak. Nggak perlu. Ini nggak perlu diwakil. Nggak perlu lah ini saya kira Pak. Coba buang aja Pak. Kita konsentrasi sini aja. Kalau ini dibangun sih sebetulnya ya Pak ini. Itu udah nggak perlu Pak. Mubazir itu saya lihat. Ya Pak. Iya Pak. Ya. Jam. Ada kuburan Bung Hatta. Jadi kerjakan soal yang bisa dikerjakan dulu Pak. Ya kan kuburan. Jadi soal yang sudah susah. Lewat aja. Ya, ini dihapus aja, nggak bisa bebasin ini aja konsentrasi. Nah kalau bisa Pak, ini Bapak bebasin sedikit, langsung dikerjakan jalannya Pak. Jadi walaupun belum bisa semua, dikerjakan dulu kan orang merasakan Pak. Iya Pak. Kenapa? Ini ada undang-undangnya PPN. Kalau Bapak udah kerjakan ini, mereka nggak mau kasih, kita konsinyasi aja udah. Gitu Pak Rudi. Ya Bapak udah kerjakan ini, nanti udah ini, udah kerjakan di sebagian, konsinyasi aja udah kerjakan Bapak ya. Harga pasar. Masa nggak mau ngalah gitu loh.
Arianto tuh Pak, kalau mau Pak. Iya. Rudi, Siap. itu rumah cepat itu. Ada yang rumah permanen juga. Bayar. Banyak. Permanen kan kita ganti uang kerohiman 5 juta, 10 juta Pak. Kalau kita bisa proses kalau punya sungai. Kalau jembatan Pak Dewa itu ya? Iya jembatan sini Pak. Jembatan sini. Pesantren. Sagra. Lebarnya udah dihitung dulu sesuai yang pesantren nanti. Nah ini tugas PU ya, catat ini. Notulen, ayo yang lupa ini. Ya, lanjut Pak. Yang berikutnya kami melaporkan Pak, ini permohonan dari PT Surya Raya Investama Pak Dede. Ini lokasinya di Jalan Kebun Siri Barat Pak, di Jakarta Pusat, 1 hektar kurang lebih. Ini permohonan selisih kewajiban jajaran untuk bangun kantor dan apartemen, dan selisih kewajiban tersebut mereka ingin dijadikan daerah perencanaan Pak, dihitung sebagai daerah perencanaan. Jadi permohonan ini pernah dibahas Pak pada rapim sebelumnya. Jadi pada waktu itu diputuskan ini tetap dijadikan sebagai kewajiban selisihnya Pak. Iya. Dan yang bersangkutan juga sudah bersedia Pak. Hanya saja mengingat perencanaan yang memang tidak ada rencana jalan lagi Pak. Dia ingin itu dikonversi ataupun dialihkan menjadi ruang terbuka hijau Pak, di dalam area mereka yang nanti ditetapkan di dalam blok plan Pak. Tapi dia ingin 325 meter kalaupun nanti misalnya ada di sini itu tetap dijadikan sebagai daerah perencanaan mereka Pak, dalam hitungan intensitas. Walaupun kasih ke kita, Iya. cuma dalam nanti hitungan itu intensitas. taman dia rawat mereka juga lah. Dia Ya, juga bisa. pemandangan bagus buat dia Bisa, sama. Pak. Bisa kan? Tapi aset kita Pak, Iya. dan dia tidak keberatan. Dia untung, sama-sama untung. Kita untung dirawat, dia untung pemandangannya luasnya itu kelihatannya lebih besar. Saya kan bisa setuju. Bisa Pak ya? Bisa. Itu yang mesti jelas ini, jangan sampai dia bohong aja Pak. Mesti suratnya jelas itu. Nanti kita suruh mereka nyerahin. Nanti di dalam Suruh dia kerjain. di dalam revisi SPPT Udah mau bangun belum ya? Udah mau bangun? Mau sudah Pak. bangun Pak. Ini buat apa ya? Hotel atau apa? Mungkin Apartemen kantor Pak. depannya kantor, belakangnya apartemen. Belum sih. Besar juga dia puasa ini itu ya. Cuman besar apa ngantong di belakang tuh Pak. Nah, ini. Belakang kita persis ya. Iya. Ini. Kantor kita mana nih kantor kita? Oh itu kantor kita. Nah, ini kantor kita ini nih Pak. Itu MNC Ini, Pak. ya? MNC mana ya? Ini kantor kita pas belakang kantor kita persis Pak ini Pak. Pas ya? MNC ini nih Pak, ini MNC ini. Ah, nih hari Oh, tamu. ini pas kantor kita ya? Ya, ini belakang. Wah. Yang sekarang ini untuk makan-makan di belakang. Oh, warung daun. Warung daun dia, warung daun. Kita beli untuk pesennya pegawai. Wah itu makin. Dia kalau mau jual kita bukan pinggang gitu kan? Iya. Depan sate house. Nah ini Pak, ini Pak, ini Pak. Ini. Besar tuh. Berapa itu besarnya? Kira-kira ada 400. Oh, lebih ya. Lebih. 2000 sih ada itu. Berapa ini? 2000 mah lebih. 2000. Dia juga tahu 2000. 2000 bisa bikin apartemen nggak? Bikin rusun? Ya pasti Pak, kalau bisa Pak. Bisa 750 kalau Udah. MRT jadi udah lebih mahal lagi Pak. Bangun aja Kampung udah. situ lebih mahal lagi. Kalau rusun umum dia bisa tinggi Pak. Bisa. Bisa. Cuma kan KDP kan paling 40-50 Pak. Kalau 2000 paling 1000 meter lantai dasarnya Pak. Ya, kalau terus naiknya berapa? Kalau rusun umum sih pemerintah Pak, jadi tinggi ya Pak. Bisa kan? Dan saya pikir tidak harus di sini nanti Pak waktu Pak. Jadi Pak, jadi nanti di daerah-daerah kita kan ada banyak aset Pak. Nah, nanti yang dekat-dekat MRT, dekat-dekat nanti bisa dipakai situ. Jadi kesininya kan nanti bisa. Ya kan konsepnya Pak Gubernur itu kan gini. Di tengah-tengah kota ini orang sudah nggak mampu beli tanah, nggak mampu beli apartemen. Pegawai-pegawai kelas menengah itu yang punya balita gitu ya. Dia kan hanya mampu cicil karena gajinya, karirnya dia mampu cicil di luar Jakarta. Tapi dia juga menghabiskan mungkin 5 juta dan 10 juta di transportasi, sehingga modalnya kesedot.
Nah kalau kita bisa sediakan sewa kos model apartemen, keluarga kan tinggal di sini. Tapi dia tidak mampu duit transportasi itu cicil di sana. Dia untung di situ, kita untung ngurangin mobil. Tapi yang bisa nyewa di tempat kita itu betul-betul kita ada syarat tadi. Ada pasangan suami istri kerja dekat sekitar situ. Dan ini gedung Pak Gamal kenapa gampang? Tidak ada parkiran mobil Pak. Ya, jalan kaki. Bawah itu hanya parkiran untuk pasar aja. Orang datang pasar kan bawah kan selalu kombinasi kan pasar tradisional itu. Nah jadi orang tuh akan tinggal seperti itu. Nah ini akan membuat Jakarta tuh, saya daripada tinggal di Serpong, di mana ya sini. Sama kayak sekarang kampus pindah ke Serpong tuh bagus tuh Pak. Sekarang hampir semua kan adanya di BSD kampus-kampus ini. Itu anak-anak Jakarta tuh rata-rata kos di situ Pak. Nah ini kan ngurangin kan beban. Nah sekarang kita balik. Jadi orang-orang yang kerja itu kosnya, kalau kos kan repot, saya kan bilang gitu Pak. Saya ada cowok ganteng muda, saya takut istri saya beda kamar doang. Ada cewek yang cakep, istri saya takut lagi. Terus pembantu anak gimana? Mau tidurnya kan? Kos kan? Sewa pavilion mahal. Kalau ada apartemen yang 30 saja 5 kali 6 Pak dusunnya, tapi kan model apartemen pakai lift. Kamar ya. Kita pasangin Indovision, parabola semua kita lengkapi. Pasangin gas. Saya yakin kalau sewa sebulan 2 juta, 3 juta berebut Pak. Pasti. 3 juta untung kita Pak. Pak Gamal juga malah. Tapi buat kita untung udah Pak. Kita nggak hitung modal Pak. Nah duit ini subsidi untuk rusun yang 5.000 sehari. Ini ngurangin macet tuh Pak. Diundi, syaratnya siapa? Diundi, namanya siapa? Kita bikin terbuka aja. Boleh tuh Pak Andi? Jalanin aja. Ya karyawan aja habis. Yang sudah habis. Nah, biasa jangan buat simpanan karyawan. Teman-temannya mana berani? Iya. Mana berani Sesama teman kan tutup mulut. Udah jadian. Kecuali kombinasi yang menyimpan mahasiswi di rusun oknum dinas perumahan. Udah kita usir. Dikirimin foto dari istrinya ke saya, ketahuan. Ya cantik juga sih. Tapi kok saya disimpan di rusun, kalau Bapak Moko di apartemen. Ini terlalu apa? Lebih cepat aja. Dekat juga lah dari Kalibata sini naik kereta. Ya, terus yang berikutnya permohonan dari Kemhan RI ya. TNI Angkatan Laut Komandan Lanmar. Jadi permohonannya adalah Ya, saya udah terima suratnya nih. ya Pak, izin menggunakan sementara untuk rusunawa. Jadi rusunawanya sudah terbangun Pak. Udah dibangun sebetulnya. Sudah jadi Pak. Dia hanya minta izin tambah. Sementara Pak, karena hijau Pak. Hijau Pak itu Pak. Ya udah, alternatif 2 aja lah udah. Untuk hari hijau Pak. CTR nggak boleh. Sudah dibangun ya Pak. Masa dibongkar. Sudah dibangun. Gak usah jauh-jauh lah kayak Perindo yang buat Kapan pulau mau yang cari itu Bu. penggantinya? N Iya, nggak mau kok. Ya. Dia mau ada izin kita dia hajarnya itu sih pulau N itu. Oh iya. Tapi Pak ini berat loh Pak. Kalau PH berubah harus soalnya, ada Pak. Pak. Jadi dikasih sementara ini subjek tuh nanti 5 tahun lagi Iya, direvisi iya, gitu. betul, Pak. Kalau nggak disetujui bukan sepenuhnya daripada Karena PH. Dia kan ngajukan permohonan sementara kan kalau 5 tahun ya. Karena sudah jadi Pak. Dia juga udah tahu sementara mah sementara terus lah nyampe. pasti itu. ya. Cuman maksudnya kuncinya dirubah di perda nantinya Pak. Berapa tahun lagi itu harus Disiapkan aja alternatif 2 itu ya. Ada dosanya. BPK kan. tapi kalau nggak diganti malah lebih rugi lagi kita. Iya, Karena betul. hijaunya harus pindah. Iya. Tapi kalau Enggak. mungkin nggak evaluasi Subjek bisa itu dirubah perda. kan nggak mungkin juga Tetap Pak harus karena dirubah di perda. nggak mungkin karena PHU itu nggak bisa diapa-apain loh Pak karena Kecuali perda. Ganti, suruh dia ganti. Cari lahan pengganti. Dia bukan menyerahkan lahan pada kita kan, hanya dimanfaatkan kan. Ya, jadi nanti minta pengganti
di tempat yang peruntukannya bukan hijau, Iya, Pak. tidak diserahkan ke kita gitu aja kira-kira mungkin gitu. Disetujui alternatif 2, izin penggunaan sementara 5 tahun, ya kan? Iya. Siapkan lahan pengganti lokasi Di situ juga. yang peruntukan bukan PHU. Betul. Dan ini Pak, ini kan kosong nih Pak, ini Pak. Ya, tidak diserahkan, hanya difungsikan. Ya udah gitu aja. Aman. Ya kan? Bahasanya gitu ya. Oke. Tapi mereka menyediakan lahan penggantian, Pak. Kita nggak minta, cuma lahan pengganti hijau itu kan dia bisa ngomong ini juga udah hijau. Ya. Cuma nanti kami bilang kalau nanti waktu perda kami buat, kami akan segera siapkan untuk raperda ini beberapa tahun akan datang. Waktu perda dibuat, yang hijaunya berubah jadi PHU, Indah, tuker. Oh, tuker. Jadi tidak isi PPD disebut tukar posisi. Ya. Kemarin baru diperbaiki tunggu perda. Iya. Ini nggak ada yang hilang, karena dia udah terlanjur bangun kan. Di bawah 5.000 Pak ini? Iya. Nggak pakai SPP itu. Makanya dia terlanjur udah bangun. Permohonan dari PT Dwi Mitra Geraha Mandiri berlokasi di Jalan Casablanca Raya, Tebet, Jakarta Selatan, 1,3 hektar, Pak. Ini mohon isi PT untuk bangun kantor dan apartemen, Pak. Tanahnya sekarang tanah kosong, dia sudah punya SP3L, untuk dana dibebaskan sekarang sudah dikuasai, Pak. Sekarang dia mohon isi PT. Peruntukan kita memang untuk komersial. Jalannya cukup nggak Pak? Iya, Pak. Terus penduduk sebelah tuh sering Pak Putu perhatikan tuh Pak Putu. Nanti Iya, udah dia bangun banjirin orang lagi. Tapi kalau ini masih luas ya, beda ya. Pak Gamal, Kuburan lagi itu Dia Pak. makan, Pak. Itu makam lagi. Ini itu yang kanan itu kosong ya. izin Bapak. Pak Gamal dalam menerbitkan nanti block plan itu betul-betul melihat kontur site. Ini di bawah ya. Sehingga di dalam SIPPT-nya Di bawah dekat dia akan jelas kewajibannya apa. Karena dari kontur itu dia harus menyediakan infrastruktur misalnya air, saluran air atau apa gitu. Dan juga seperti yang dikomplain kemarin jalan masuk misalnya. Jalan di depan lokasi yang akan direncanakan apakah dia sebagai existing atau direncanakan akan dilebarkan. Iya. Karena pada saat direncanakan dilebarkan, sekarang masih existing, itu yang dikomplain kemarin. Karena jalannya existingnya masih sempit, sudah dibangun dengan pertimbangan akan dilebarkan menjadi sekian meter, misalnya 20 meter berapa. Itu yang kemarin salah satunya yang Yang ribut. di Teluk Raya, Pak. Yang di Teluk Raya itu. Basement kalau dia miring begini, di sini ada jalan, di sini basement, di sini jadi bangunan dia. Jadi di sini basementnya jadi nongol tinggi begitu. Itu menjadi perhatian, beberapa keluar lagi seperti itu nanti. Jadi kontur menjadi perhatian khusus di dalam membuat block plan. Jadi tidak melihat tanah itu flat. Yang penting ini Pak Gamal, kita disalahkan orang di tanah. Kita izinkan yang bangun apartemen ini kurang ajar juga. Dia bawa ditinggiin, masuk kontur tadi ditinggiin pasti airnya kan lari ke. Nah gimana caranya waktu dia mau bangun sesuatu pasti dia tinggiin kan Jakarta kan. Nah sebelah ini salurannya itu air yang di sini itu tidak lari ke. Nah Kan itu yang nanti penting. ada pil banjir ya Pak dari PU, Pak. Itu tadi Samping ini saluran PHP Pak. sering sekali besar. Saluran itu. Kalau lihat dari salurannya di tengah bidang tanahnya Pak, yang tadi. Yang tadi tadi gambar yang tadi gambar. Nah, yang suaranya ini apa? Existing. Ya existing. Itu apa itu? Digeser, salurannya digeser. Saluran itu. Ini saluran kan? Iya, saluran. Ada di tengah bidang. Nah, tapi sekarang kondisinya bukan seperti ini Pak. Dari hasil situasi ukur kita. Salurannya di situ. Udah pindah kemari. Berarti ke bawah Pak kita. Siapa yang pindah? Dari pindahin dia kan? Ini kondisi lapangan kan seperti ini Pak. Jangan-jangan dia udah pindahin. Enggak, ini kondisi lapangan. Ini situasi. Oh mungkin ini rencana PU kali. Ini rencana PU. Yang ini rencana tadi.
Ini rencana PU kali. Ini dulunya seperti ini Pak. Ini rencana ya? Ini rencana kali. Enggak Pak, ini kalau ini jadi gini Pak. Ini namanya peta dasar. Kemungkinan dulu saluran di sini Pak. Kalau sekarang ada di sini existing berarti ya mungkin Dia geser. Geser. Tapi karena ini di tanah-tanah dia sendiri ya nggak apa-apa. Mungkin dia juga geser Pak ini Pak. Supaya tanahnya Terus ini jalan nanti semua ya? Jalan Pak. Jalan Pak. Dia mesti suruh kerjain dulu dong Pak. Kalau bisa itu harus duluan. Karena belum Iya. dibebaskan di sebagian nih Pak. Iya. Nanti nyangkut ini. ya. Ini kan nyangkut ini nih. Iya. Nyangkut ini. Samanya Mas Bambang nih ya. Bambang mana? Di lapangan sudah dibangun ini Pak. CGT Tinggal satu-satunya ini Pak. Apa Pak? concrete batching plant di lapangan. Ini samping kuburan kan? Iya, di lapangan udah. Enggak, maksud saya ini kalau dia nggak kerjakan dulu, nanti kasusnya CBD lagi nih. Enggak, pokoknya ini kita kalau mau kita minta realisasi dulu jalannya Pak. Iya, setuju Pak. Termasuk yang ini Pak. Iya. Kalau Semua. yang di luar Kalau- area, kalau Luar, saya- Pak, di ini. luar area apa di dalam? Yang ini yang cuma Pak yang Ya. Yang ada rumah-rumah itu loh Pak Kamal. Di luar Area. Itu di Bukan luar yang area. sebelah bawah yang bawah. Yang Lah, ini. itu kan dalam areal tuh. di luar. Batasnya lewat Luar luar kan Bu. kuning. Batas tanahnya yang Oh, Itu ada iya. batasnya di luar. Tapi kan katanya kewajiban jalan di mana? Yang ini aja. Yang di dalam. Sekarang logika Oh, gini, yang di Pak. dalam. Ini Bu Yayu cari pembenaran hukum lagi Bu. Iya Pak. Kita izinkan apartemen kantor. Dasar KLB kan nggak ada lagi pelanggaran. Dasar kita izinkan kalau jalan itu menunjang. Ya kan? Nah kalau di luar negeri memang semua jalan ini kita yang bangun. Orang baru Iya. mengisikan bisa. bangunan. Kalau di Tapi di luar negeri pun model seperti itu Anda bayarnya juga mahal sekali gitu kan, Iya, jelas. karena ada fasilitas. Anda harus auction, lelang, segala macam. Kita kan enggak. Nah maksud saya itu gini, kita kasih Anda izin ini tugas Anda beresin. Kalau nggak gitu nggak akan Fair dong. bangun-bangun Pak. Baru fair. Kalau nggak gitu nggak akan. Kalau enggak, ini Nggak akan kita pernah. nggak mungkin bisa bangun, Pak. Iya Pak. Kalau dia nggak sanggup, misalkan saya nggak sanggup bangunin ini, saya nggak sanggup. Kalau nggak sanggup, tanah Anda jual kepada kami, Iya. harga pasar. Selain ke kita aja. Iya. Sehingga kami waktu kami membangun jalan ini sesuai uang negara kami bangun jalan memang untuk bangunan kami. Kalau kami membebaskan ini membangunkan untuk Anda nggak pantas. Anda untung berapa ratus miliar, berapa triliun di sini nanti. Dan dia- Selalu beban ke kita. Iya. Pak, izin sedikit Pak. Ini kan yang sebelah utaranya kan ada sumbangan dari Kokas Pak. Ada pelebaran untuk lajur Pak. Di yang utara ini udah 4 lajur Pak. Dari mulai turunan JLT sampai flyover Saharjo Pak. Tapi yang sebelah selatan ini kalau flyover Saharjo sama JLT udah 4 lajur, di tengah sini masih 3 lajur Pak. Nah memang nanti dengan berkembangnya ini artinya kan dia akan menjadi interactive traffic Pak, jadi menambah traffic lagi di sini kan. Dan juga akan menghambat through trafficnya juga gitu. Apakah dimungkinkan gitu, dia sekedar share aja Pak, karena di tengah taman itu kan masih besar itu Pak tamannya, jadi bisa 4 kalaupun misalnya dia nggak bisa ke bawah gitu. Jadi kayak Kokas kemarin itu Pak, Di tengahnya ini baru di iya itu ambil satu gitu, yang kayak di depan Kokas. sekitar 600 meter memang. Ngambil dari sini. Itu kan tinggal ambil, kan jalur hijau. Itu hijaunya kita kan. Iya Pak, memang dipersiapkan itu. Enggak, kalau ini memang dipersiapkan untuk anu Pak. Kalau misalnya nanti kurang ini. Jadi 4. Nah, nanti ambil. Empat. Ya berarti mau sama saja omongin. Maksudnya gini Pak Ruti loh. Kalau ini punya kita, udah disiapkan ya nggak masalah Pak. untuk kontribusi konstruksinya gitu. Oh nggak bisa. Kalau Bapak paksa dia di depan konstruksi lagi itu nggak fair. Maksud saya ini nggak fair. Oh iya Pak. Ini nggak fair kalau ini. Tapi kalau yang ini Iya. Anda harus kerjakan dulu, Ya, Pak. itu fair. Sekalian pembebasan. Sekeliling tanah Anda bebaskan. Kalau ini nggak fair. Ini ada pertanyaan Pak. Ini kaitannya dengan ini kan dia dulu ada SP3M. Pertanyaannya SP3M itu apa yang batas kuning itu aja? Kalau di Atau Atau semuanya. kotak jalannya itu juga termasuk gitu. Ada. Kalau kotak jalan termasuk kan mestinya itu tuntas. Jadi semua jalan
hijau sisa itu juga dia Biasa serahkan. orang tuh nggak mau tuntas juga. Tapi kalau cuman segitu memang Ini rata-rata orang cuma mau bebaskan yang dia mau bangun. dagingnya aja kan. Jadi itu kasih sisanya kita. Kita mesti bebasin hijau. Tapi sekarang kita minta Pak. Kalau kita minta sekarang kan untuk bikin jalan lebih gede. PDKM-nya 16.000 loh Pak. Sejalan sekeliling lahan sudah dibebaskan dan dibangun. Coba kecilin dikit. Nah. Caranya ini digeser di sini gimana? Terus kecilin lagi. Kalau dia bebasin sini susah, sini Ini makam Pak. Enggak, dia nggak usah beli dari kita, dia wajib bangunin kita yang seperti itu Pak. Kita nggak mungkin jual Pak. Jadi dia nggak beli dari kita Pak. Kalau yang kayak gini dia yang bangun dari kita kerjasama. Kalau dia mau bangun jalan Pak. Ini ada 2000 Pak, informasinya ada 2000 makam Pak. Enggak Pak, jangan dijual dong. Dipindahin Pak. Iya, urusan sultan. Enggak, Nanti dibangun jalan ini Pak oleh mereka. oh iya, dia harus pindahkan mereka semua Pak kalau dia jalan. Ini jalan lebar sekali ya. Jalan 15 lah. 15 meter. Tembus dari belakang ya. Dari Saharjo itu. Iya, ini nembus ke bawah, nembus ke Saharjo kayaknya Pak. Nah ini bisa tembus kan nih Pak. Kalau nggak tembus nyangkut nggak lucu loh Pak. Gatot Subroto sini. Kalau nggak bisa bebaskan. Jalan itu jalan apa sebelah kanan. Paling tidak jalan keliling aja dulu Pak. Ini aja Pak. Ini samping ke sampingnya. Nah ini kalau ini Pak Rudi tugasnya Pak Rudi beres ini Pak. Iya, Pak. Makam Pak ya. Makam. Ini Pak. Iya, iya. Ya Pak Rudi ingat ya catat Pak. Iya, Pak. Jadi PU ini. Makam. Kalau ke sini udah lah, nggak usah masuk akal lah itu. Kayak. Keliling Pak. Keliling. Dia bebaskan ini, dia bikin bangun ini kita yang bangun, nyambung lah. Iya, iya. Ini makam tuh dikelilingin itu jalan. Ya ada alternatif dia keluar dari sini bisa dari sini kan Pak. Ini Pak Rudi jangan ya lupa loh Pak. Itu tetap tuh. Enggak mau Notulennya dia Pak. megahin apa? Trennya. Kita nggak pakai notulen ya Pak. Bikin Kita surat Pak. Bikin surat ke kami. Bikin surat ke kami kan aja. untuk tugas tambahan PU itu loh. berarti Asbang. Nanti kalau menurut saya Pak, kita kan sambil kalau tercatat di sini kan ada tugas kepada pemohon. Kita sambil kerja kan ada menyerahkan tanggung jawab pada PU kan. Nah maksud saya Bapak bikin catatan oleh Asbang, kirimkan ke PU. Bapeda juga tujuan Bapeda ikut ini supaya langsung dianggarkan juga Pak. Lahan kita ini lahan taman bukan lahan kita. Lahan Taman kita. ya murah. Ya mau lahan taman tinggal suruh dia. Iya enak dong. Tinggal paspor. Jalan. Paling seret di BPKD aja biasanya selamat. Cuma ngomong di Bapeda dianggarkan Pak. Di BPKD Pak biasanya seret Pak. Nggak, nanti Nggak, Bapak yang BPKD kalau terlalu seret, kita ganti ke Pak BPKD gitu aja, ganti yang tidak seret, apa susah gitu loh. Nggak susah. Permohonan dari pihak Produser Oranye Raya. Lokasinya Jalan Putra Putri Pluit. Jadi ini mereka mohon pemanfaatan lahan boulevard ini Pak. Jalan Putra Putri. Boulevard ini ingin mereka manfaatkan ini jalur hijau Pak. Pak Luntung mana nih? Pak Luntung itu, Luntung mana? Pak Rudi, ini Pak Luntung apa kan? Tolong Yosef. Iya, tolong. Buat SPBG, buat Iya, iya. segala macam. Pak tidak Tulung boleh, ini. tidak boleh Pak. Iya, iya, betul Pak. Iya, gue ingat Pak Tulung ini. Pernah kasih saya lihat ini. Terus tolong gitu Pak. Jakpro aja mau makan ini. Usul mereka Pak. kalau dulu cuma minta anu aja Pak untuk drive thru aja. Kalau drive thru, Hijau itu. Tapi ngusir orang-orang sini susah loh. Ini kita belum pernah ini kan sini kan ada oh, udah restoran ya, segala macam. ada jual tanaman segala macam. Dulu kembang-kembang Pak, sekarang udah ada Jangan restoran. nggak apa-apa. Nanti cuma kembang-kembang tuh jadi restoran. Ini bonsai ini. Ada restoran, ada. Kalau bisa hijau bagus. Gimana nih? Park and ride, children playground, Suasana aja Pak. relokasi halte, SPBG,
pedagang UKM. Di hijau aja Pak. Tapi kalau ada cara celah hukumnya sih saya setuju juga loh pindah ini. Karena udah terlalu padat ini. Coba naik ke atasnya. Ini kan masa kita mau bebaskan ini Pak. Yang PU Kehambat itu loh. Iya Pak. Nah, naik ke atas lagi. Dibalik ini, naik lagi sini. Nah, ini kan semua nih bikin kacau ini. Ini pedagang semua nih Pak. Pak Rudi yang mau lebaran jalan yang gagal itu Pak. Yang di pinggir jalan Ini Pak, tuh ya. konyol banget pakai binaan-binaan itu loh. Iya, ini lockpin sini Pak. Waduh, lockpin di atas. Nah, saya minta Ibu Yayu. Ibu Yayu tahu nggak Bu? Semua DKI trotoar jalur hijau dilockpinkan. Iya. Kadang-kadang di atas saluran Pak. Di atas saluran ada juga. Makanya itu ide dari mana tuh cerita ada lockpin di atas saluran itu? Itu yang kami suka bongkar Pak. Jadi dengan dinas perdagangan termasuk yang di bawah flyover itu kan yang dekat ekor kuning. Ekor kuning. Oh, itu udah parah. Itu udah pakai oknum tentara. Itu yang main oknum DPRD juga. Itu orang-orang kita gusur dia terima 3 juta ribut itu artinya. Nah sekarang gimana? Alasan boleh nggak boleh kemana? Ada alasan boleh dilanggar nggak ini? Supaya ini jadi beres penataan di situ. Dilanggar mungkin nggak boleh Pak. Di hijau Pak, kalau dia ada RDTR. Di hijau kita tapi yang menghijaukan, rapikan taman. Dulu Jakpro yang ngasih-ngasihnya. Iya. Ini semua Jakpro. Ini semua Jakpro sewa-sewa. Ini dia merasa tanah Jakpro. Ini merasa punya Jakpro. Jakpro yang ngasih izin semua itu dulu. Jadi dulu yang saya tahu ya, Jakpro kan nggak punya lahan ini. Semua jalur hijau, fasum-fosus, perumahan lama-lama segala macam itu dikasih kepada Jakpro kan Pak Pokok ya? Karena dulu kan nggak ada LDTR. Jadi Hotel Aston itu hijau, Fluid Junction itu hijau, taman, tapi kan dikali Fluid tuh. Kagak diganti, ditaplok karena tidak pernah ditulis hijau. Cuma di hijau kan nggak pernah diperdahkan dulu. Semua dikasih ke Jakpro. Nah sekarang kita balik ke sini. Ini kalau bisa diakalin, ini udah dibuat RDTR-nya belum nih, Pak? RW-nya ada, RDTR-nya hijau. Masih warna Pak? Ada loh Pak, ini udah yang ngatur. Berat Pak, berat Pak. Berat bagus itu ada Oh, kuning. Hijau, yang hijau Pak tengah. Tengah. Jadi birunya apa? Saluran. Saluran, MBT. Tapi salurannya nggak segede itu tuh Pak. Kecil. Saluran jalan Pak. Bukan, itu ada Kalau saluran kok lebih gede daripada hijaunya? Nggak ada Pak, itu salurannya kecil. Udah dikecilin kali ya? Bukan. Mas ininya kecil Pak. Saya dulu pernah. Kenapa bisa itu lebar? Rencananya Sini ada bak hijab sini. Iya. Banyak itu sudah kecil itu udah buka. Kalau bisa hijau Pak, biar indah kita lihat daerah. bukan kalau bisa Pak di RDTR harus Iya. harus direalisasikan. Pak Andi Nanti di Blut habis hijau Pak, nggak ada lagi yang hijau di sekitar. berarti taman. Cuman ini bersihin rumah-rumahnya Ya, itu susah iya. bangunan. Banyak Pak. Banyak. Panjang jalan itu dari PLN belakang juga. Iya, Jogging track. Rumah makan. bagus. Makan. Nih salurannya kecil cuman ini lihat nih. Ini salurannya segini nih. Bukan segini. Tuh lihat. Wah, saluran ya. Gedung hijau dan nyaman. Tapi nggak ada yang permanen kan? Nggak ada Pak. Putih-putih itu tanpa izin. Iya harusnya kalau dia mau pindahkan ini ya tadi semua ya harus dipindahkan ke Taman Burung Waduk Pluit aja ya sisi itu ya. Bisa begitu Pak. Sini hijau semua. Betul Pak Tama. Jadi mereka yang tadi ide-idenya dia ini SPBG harus segala macam. Nanti Pak Moko tugaskan Jakpro Iya Pak. ini dipindahkan ke Eks Taman Burung karena halte Transjakarta di Di Bali situ Pak. Mega Mall itu juga nggak cocok. Iya Pak. Itu jangan terlalu sempit. Jadi pindahkan aja ke Pak Moko ya nanti pada sebelah Iya Pak. panggil Jakpro. Ya ini kita tolak. Ditolak. Minta wali kota ya untuk tertibkan aja.
warganya kita bikin yang ramah lansia, ramah anak, taman itu. Dibangun itu Jakarta Utara untuk tertibkan jadi jalur hijau, taman interaktif warga. Nanti saya panggil Pak Dakro. Ya, setuju. Iya, kumuh. Yang garing itu kumuh sekali. Kami melaporkan Pak ini ada hubungan yang ada di nota dinas dari Direktorat Tata Ruang. Jadi terkait dengan permohonan peninjauan kembali terhadap penetapan sanksi SP3L. Jadi dulu tanah ini Pak, ini dulu pernah ada SIPPT atas nama Duta Reksa Pak. Nah, di dalam SIPPT tersebut dia kena sanksi SP3L Pak, LSM. Nah kemudian tanah ini dijual Pak, dijual kepada PT Usaha Mitra Andalan. Sudah dibeli, kemudian PT Usaha Mitra Andalan ini mengajukan SP3L Pak. Mengajukan SP3L, tapi karena dulu PT Duta Reksa sudah kena sanksi Pak, jadi sanksi itu kita bebankan ke PT Usaha Mitra Andalan. Mereka keberatan Pak. Itu yang diminta, mereka minta dibikin. Kita mana bisa kalau udah di audit ada sanksi. Dan aturannya. Bener? Yuk nggak berlaku surut kan? Nggak bisa dong logikanya. Pak izin masih belum selesai juga dan jadi bahan pemeriksaan. Ini kasus kayak Bakri Group lah, dia jual-jual ke orang. Siapa harus mengerjakan kewajiban jual-jual ini? Enak dong kalau lepas. Yang belinya keenakan dong. Kalau gitu kalau saya punya kewajiban, punya hutang, rumah saya mau disita bank nih, punya hutang, saya jual ke bank lagi, bank nggak jadi sita. Logika kan begitu kan? Enak dong kalau gitu, rumah saya mau disita, saya jual. Nah itu makanya kita bebankan ke Pak Andi. Anda beli rumah yang digaringin ke bank, ya risiko Anda kan? Kan pasti Anda belinya lebih murah. Kalau Anda merasa ketipu ya Anda harus tuntut saya gitu. Karena yang lama juga SPPT-nya hanya untuk pensertifikatan, jadi masih beban yang baru Pak harusnya. Jadi kita tolak, ditolak aja, ya kan? Kalau dia mau bebas SP3L, kalau kita beli boleh nggak? Nggak boleh juga kan? Orang punya kewajiban, kita yang beli, ya goblok juga kita kan? Tolong dia melepaskan dia, nggak boleh kan? Ya kita itu waktu dia beli ya dia udah tahu Ya pura-pura aja lah. Yang berikutnya permohonan dari PT Sumarekon di lokasi ini Jalan Raya Kelapa Gading Boulevard Pak, di Kelapa Gading. Ini permohonan percepatan proses serah terima Pak. Jadi Perpanjangan aja ya? ya ini dalam rangka perpanjangan pembaruan isi PPT. KLB dia mau naikin ini Pak, gimana tuh Pak? Ini udah kita tolak Pak. Sekarang ini dia hanya ingin mohon pembaruan isi PPT Pak. Tapi dalam rangka pembaruan isi PPT itu dia kan harus memenuhi kewajiban dulu Pak. Sudah diproses Pak, cuma terkendala kemarin di BPKD karena ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh mereka Pak. Ya IMP, PU itu maksud saya tuh PU nggak usah terlalu ini lah. IMP itu saya kira terlalu sulit itu. Semua aset yang di sini belum diceraikan Pak. Iya. Karena dulu PU itu minta syarat yang terlalu ketat. Iya. Barang jadi. Terima aja lah. Capek Pak. Ribut kayak begitu nggak pernah selesai gitu. Itu iklannya hajar terus. Jadi kalau mereka nanti sudah serah terima baru pembaruan isi PPT-nya bisa diproses Pak. Jadi pakai publik kan ya. Mungkin paling tidak menyerahkan jalan itu dalam kondisi baik, sudah dibayar Pak. Iyalah kondisi. Pelihara lubang-lubangnya itu Sudah dalam kondisi baik. Foto gitu baru. Karena mereka banyak yang menyerahkan kondisi apa adanya gitu. Dan sebetulnya kalau udah diserahkan itu
sebetulnya untung loh. Ya, kewajiban pemeliharaannya Nggak ada ngerawat, di nggak kita. ini. Betul, Pak. Dan juga hak penggunaan pinggiran jalan. Kalau sekarang dia pasang reklame, dia nggak bisa. Iya. Kalau sekarang mereka yang ngelola. Jadi tulisnya gimana nih? Diperpanjang, disetujui. Baru ada CPPT. Pembaruan disetujui terlebih dahulu harus Menyelesaikan kewajiban. menyelesaikan kewajiban fos-fos. Ya ini dia mau menyelesaikan sebetulnya bro, tapi itu berkala. Oh, habis. Jadi Dia simultan aja. Ya makanya dia Kita proses ini simultan. dia tidak proses. Simultan, Selesaikan Pak. kewajiban secara simultan gitu ya. Iya, iya Pak. Ini orang sih niatnya baik lah ya. Dia mau dia menyerahin lagi. Stok. Dan berikutnya PLB rata-rata ini udah pusing nih. ini permohonan dari PT Bumnya Mukamat. Nah sekawan. Ini dia mohon intensitas rata-rata. Jadi dulu dia pernah mengajukan permohonan berdasarkan daerah pemilikan Pak. Boleh ya, intensitas rata-rata itu boleh. Itu sudah ditolak. Jadi gini Pak, prinsipnya ini kan dia ini terdiri dari beberapa intensitas Pak. Nah kemudian ini di blender Pak. Jadi rata-rata. Tanahnya dia semua. Tanahnya dia, jadi ada yang digembosin, ada yang ditinggiin gitu Pak. Sebetulnya kalau di dalam ketentuan SK 678 sih dimungkinkan, tapi terlebih dahulu harus dapat persetujuan dari gubernur Pak. Tapi teknisnya sih dimungkinkan Pak. Gimana nih? Nggak apa-apa Pak. Kalau yang 3,5 kan di depan Pak. Boleh ya? Boleh. Dia mau gabung gitu. Ya di tengah di depan sini. Terus Ini dia rata-rata. Ya, di rata-rata. Kalau di sininya misalnya ini dari 3,5 jadi 3, terus setengahnya tambah sini ya nggak bisa aja. Bu Yayu, Bu Vera, ada ini masukan Ini satu kesatuan ya Pak. Satu kesatuan. satu sertifikat ini kayaknya ya. Satu pemilikan. Tapi di Kuasi nggak pegang satu sertifikat tuh Pak. Dia gabung-gabung mana nih? Yakin nggak ada satu kepemilikan nih Pak? Satu Pak. Ini bukannya punyanya anu ya? Satu tanah nggak ditulis kan? Satu PT. Ada isi PPT-nya Pak ini? Oh sudah ada semua? Sudah ada isi PPT-nya. Nanti Kalau bisa ya. cepat bisa Bapak. Enggak apa-apa. Ini yang dari sini diambil sini. Ini sebetulnya wujud dari Oke. utara. Ya. Pak, izin Pak, belum diketok. Berdasarkan DKR memang itunya berapa fase-fase yang harus diserahkan? DKL-nya udah ditolak. Oh, udah. Saya bacanya masih satu. DKR udah tolak kan? Atas sudah ditulis berdasarkan DKR tidak disetujui. Ya boleh Pak. Ya kan? Kita pakai alternatif 2 aja kan? Ini KUT semua ya Pak namanya? KUT semua. 10. Yang berikutnya permohonan dari PT Bina Karya Prima, lokasinya di Jalan Semarang, Blok A di Marunda Pak. Ini permohonan si PPT untuk membangun industri dan pergudangan Pak. Jadi memang peruntukan kita karya industri dan karya pergudangan dia termasuk ke dalam kawasan KIK Marunda Pak. Sehingga dia dikecualikan dari sanksi SP3L. Karena udah dibebaskan ya? Karena memang ketentuannya kalau dia termasuk dalam kawasan ekonomi khusus, dia nggak kena sanksi SP3L. Disetujui aja ya? Ya sebetulnya kalau permohonan sih sama. Masuk kawasan khusus ya? Ya, KIK. Kewajibannya gimana? Kewajiban itu tetap ada. Karena SP3L ini. Nanti pastikan Pak Rudi itu Pak Rudi ya? Follow up itu Pak ya? Baik Pak. Yang soal fasos-fasos termasuk jalan-jalan tembus yang di kuburan tadi semua yang di Casablanca semua di kerjain itu. Mungkin ini Pak, mungkin untuk khusus jalan sama saluran aja Pak. Kalau ada taman mungkin dari dinas taman Pak, atau dari sekolah mungkin atau yang lain-lain. Jadi Pak Pedang atur aja kalau memang harus membuat jalannya oleh dinas taman ya seluruh dinas taman yang bikinin jalan di kuburan itu kita lebarin. Saya rasa kalau dia lebar PU aja nggak ngerti Pak, dinas taman nggak pusing dia Pak. Dia kerjain aja baru udah. Sudah kita tuh banyak sekali orang PU loh. Pak Evan orang PU, orang PU. Kita tuh PU semua. Masa sih dia? Siap. Dalam rangka pembangunan rumah pompa DKI Ansor kan akan DKI Pak. Mereka kan mengirim surat ke Pak Gubernur bahwa dalam pembangunan ini mereka akan segera melaksanakan konstruksinya. Sementara mereka meminta PKS-nya agar diselesaikan.
Nah kita mau todong itu Pak Sujono itu kasih 30 hektar dulu lahan dia di Panennya Kapur. Dia takut dia bohong kan. Dia mau tanda tangan, nanti bareng aja Pak, mau tanda tangan ini diserahkan dulu. Dia suruh kita kerjakan, pintar dia suruh kita berantem sama Antoni. Kok saya bilang bukan tanah dia, kasih aja, kerjakan aja. Kalau tanah kamu mana dong sertifikatnya kasih kita? Kan bisa buat serahkan kepada BPKD. Nggak kerjakan aja, keruk aja, gali aja katanya. Mana berani? Ya kita tunda Pak, sampai udah siap. Jadi Pak Moko yang koordinir, bola-bola itu sama Ibu Yani duduk bareng, kita selesaikan kasih izin lah. Supaya nggak gantung gitu loh. Jadi 2 tahun itu sudah. IP perpanjangan belum Pak. Kan juga ya Pak. Kan dasarnya dari itu. IP perpanjangan. Makanya itu maksud saya itu segera verbalnya diganti. Kan kemarin kita udah parah-parah semua nih. Sampai ke Pak Bukan bertantangan. Nah secara hukum mau nggak mau mesti diganti dong bawahnya saya tanda tangan. Kalau Bapak yang tanda tangan ya PLT. Ganti aja. Berarti nanti ditarik lagi, kita tarik. Ganti aja. Nggak usah paraf lagi kan itu kan. Tinggal itu aja kan. Ya udah. Langsung aja. Kalau kasihan orang gantung udah jual gitu. Politik. Ya, makasih ya. Yang mencemarkan nama dia siapa? Jaksa dong membuat dia tersangka kalau gitu. Itu lapor ke polisi dong, tangkap jaksa. Kalau dia bukan tersangka, saya menuduh dia maling, saya mencemarkan nama baik dia. Jadi kalau dia udah tersangka ya enggak dong, bukan mencemarkan nama baik dong. Ya tergantung kabar eskrim aja menafsirkan itu. Kalau ditafsirkan itu saya mencemarkan nama baik dia, berarti Udar juga boleh menuntut jaksa menjadikan dia tersangka. Sekarang boleh nggak bisa contoh ya? Misalnya seseorang dijadikan tersangka, lalu di pengadilan, tahu-tahu dia bebas. Pernah nggak kejadian orang yang sudah dijadikan tersangka bebas, dia menuntut jaksa mencemarkan nama baik dia? Pernah nggak dalam sisi hukum? Harusnya mencemarkan nama baik dong. Ternyata kok terbukti bebas. Berarti selama ini Anda telah mencemarkan nama saya, menjadikan saya tersangka. Kamu nggak pernah dengar tuh di Indonesia? Yang udah dijadikan tersangka dari jaksa lalu dibebaskan di pengadilan itu lalu menuntut pencemaran nama baik. Ya, aku nggak ngerti lah. Itu pengacara kan pinter-pinter kan. Pengacara seperti itu lagi lebih pinter. Kamis akan paparan ke saya, lalu kita akan buat keputusan. Kita kerjain sendiri atau kita tolak atau seperti apa? Karena ada hak properti diberikan pada dia. Terus yang jaminan? Ya sekarang kita logika begini. Kalau Anda punya hak membangun dengan asumsi tidak ada inflasi, tidak ada peningkatan, Anda dapat berapa? 60 triliun. Kalau mau diperpanjang 20 tahun lagi berarti 100 triliun. Itu dengan asumsi bunga semua tidak naik, harga tidak naik. Itu dengan asumsi hanya untung 10 juta. Ada nggak di tengah kota sewa 10 juta per tahun? Rata-rata 20 juta per tahun. Kalau 25 juta per tahun 50 tahun tinggal dikalikan saja. Berarti 250 triliun. Kalau Anda dapat bisa keuntungan dalam 30 tahun 60 triliun, hanya membangun monorer 10 triliun, Anda bodoh lagi mau lakukan yang sama untuk Jakarta Monorer. Dia nggak pernah ngomong di wartawan, di iklan dia tentang hak menguasai 200.000 meter persegi properti kan. Dia hanya selalu ngomong Jakarta begitu macet, mau monorer aja ditolak dari Wagub. Kira-kira cuma itu gitu kan. Saya tidak menolak monorer bos, cuma masalahnya aku mau kasih gua apa enggak sekarang gitu loh. Kenapa gua kerjain sendiri, Pemprov lebih kaya. Itu aja, nggak perlu pakai APBD. Kita tinggal lelang saja. Tawarkan sama semua pemilik mall punya gedung kantor. Mau nggak? Anda saya kasih hak kelola ruang ini. Store berapa duit untuk bangun monorer? Kita hitung-hitungan aja. Kalau kita butuh bangun monorer 20 triliun, kita tinggal bagi. Tanahnya 20 hektar cukup nggak? 40 hektar cukup nggak? Jadi tinggal bagi. Kalau mau 20 triliun, berarti 1 hektar. Kalau mau dapat tanah 1 hektar udara di Jakarta, Anda bangun properti, saya sewain, kamu mesti bayar 1 triliun. Masih murah. Kalau tanah di Jakarta rata-rata 100 juta di tengah kota ya. Kalau kamu 1 hektar 10.000 meter persegi, 10 jutanya 100 miliar.
Kalau 100 juta 1 T, ya kan? Nah kalau kamu kasih hak Anda kelola tanah itu sampai 30 tahun, 50 tahun, beli dari saya setengah T atau 1 T, Anda mau nggak? Mungkin Anda mau. Nah itu yang lagi kita hitung, ya itu aja. Jadi nanti si pemohon juga akan merasa adil, teman. Kenapa saya ditolak? Ini bisa lihat. Jalan pikirannya seperti ini ditolak. Kenapa itu diizinkan jalan pikirannya seperti itu? Nah itu yang mau kita mulai lempar. Ya orang bisa ngerti kenapa tanah saya ditolak ya bangun apartemen. Kenapa saya dibebankan kewajiban itu? Kenapa permohonan dari tentara ini nggak bisa dipenuhi bisa ada kewajiban apa? Dan kamu bisa katakan 1 triliun, so paket apa? Kok bisa dihabisin? Kok dihabisin udah tahu dong standarnya ikut tahun yang lalu? Ah udah pusing lah.